protes dulu. Bagaimana nih jenis makanan yang Yang sebaiknya pas. kita pilih? Ya. Soalnya saya nyari kulkas nggak ada. Karena itu dikunyah ya. Oh iya. Iya dong. Sisanya lauk. Coklat, oh enggak. Tadi harus nutrisinya harus jenisnya benar, Harusnya benar, jumlahnya pas, kemudian waktunya juga harus jadwalnya pas. juga harus Jadwalnya pas. Saya tambahin satu ya. 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 Jangan makan makanan atau minuman yang merangsang kita kencing lebih banyak. Kopi misalnya, teh. Karena itu akan membuat kita kan mudah haus. Oh. Jadi waktu sahur Oh. banyak minum kopi atau teh yang pekat ya. Heeh. Atau minum-minuman soft drink. Iya, iya. Nah, itu akan membuat kita kencing lebih banyak sehingga kita akan mudah lebih haus. Oh, padahal dulu kalau di Jawa dulu waktu masih Harus di Jawa. pakai teh malah. Itu iya minumnya paginya sahurnya pakai pembantu saya itu juga pakai teh gitu, teh. tetangga juga banyak pakai teh gitu. Tehnya Teh apa kental. teh manis gitu? Apa harus apa semua jenis teh gitu? Semakin Begitu. gelap, semakin pekat warna teh, kandungan kafeinnya lebih besar. Oh, jadi Sehingga efek diuretik atau membuat kita kencing itu akan semakin lebih tinggi. jadi bukan dari manis atau enggaknya ya? Bukan. Ya manis juga pengaruh. Oh, manis juga pengaruh. Gula juga pengaruh ya. Ya, Jadi ya. kalau pekatnya karena gula juga akan membuat kita haus. Justru kalau minuman manis tuh bikin kita haus ya, Dok. Bikin kita haus. Jadi kalau orang haus jangan cari es teh manis gitu ya. Satu lagi asin juga. Asin. Natrium, tinggi natrium ya. Jadi makanan-makanan yang asin Hah? itu membuat kita haus karena dia akan menarik air ke dalam sel. Sehingga kita akan haus. Jadi hati-hati jangan terlalu yang Micin-micin itu ya bahaya ya. ya terlalu banyak micin atau terlalu banyak garam ya. Jadi misalnya waktu sahur minum makan sop gitu ya, tapi sopnya dikasih micin yang atau garam terlalu asin. Nah, itu hati-hati karena kita akan mudah Jadi, merasa haus. padahal Oke. puasa panjang loh. Iya. Nggak boleh minum kan, Bit? Iyalah. Dikit nggak boleh. Enggak boleh, Pak. Enggak boleh, nanti batal, Pak. Nanti batal ya. Terus itu kan itu juga kan tadi harus seimbang juga ya, ada ada makro dan mikro ya. Betul. Jadi ada vitamin dan mineral. Nah, ngomong-ngomongin tentang vitamin nih, Dok. Sebenarnya vitamin apa sih, Dok, yang sebenarnya itu baik untuk dikonsumsi saat puasa nih, Dok? Ya. Tidak ada satu vitamin pun yang paling baik ya. Oh. Jadi kita itu tetap butuh semua vitamin sebetulnya ya. Oh gitu. A, B, C, D, Hah? E. Nggak ada F ya. Saya baru mau banyak banget ya vitamin ternyata ya. Saya kok baru tahunya sedikit gitu. gitu. Jadi vitamin itu kita butuhkan. Jadi ya semuanya harus seimbang. Makanya dibilang konsep gizi seimbang. Jadi tidak ada satu yang lebih baik dari yang lain. Karena kurang satu pun. Misalnya semua terpenuhi nih. Iya, iya. Tapi kita kekurangan vitamin C misalnya. Nah, itu juga kan timbul penyakit. Penyakit betul. Kurang vitamin D. Hmm. Timbul penyakit. Kalau dulu taunya sakit tulang gitu ya. Sakit tulang ya. Tapi vitamin D kan hubungannya dengan sistem imun. Kita mudah infeksi ya kan. Itu juga bisa. Jadi semua vitamin itu penting. Semuanya Idealnya, penting. kata bicara idealnya. Dapat dari mana? Dapat dari makanan idealnya. Ideal dari makanan. Dari makanan tadi yang saya bilang tadi itu yang piring makanku. Setengahnya tadi ya. Dok. Tapi enggak, kadang-kadang ya apa yang disarankan itu tidak mudah untuk dilakukan. Iya, Iya, betul. Entah karena kesibukan ya kan atau karena kemampuan. Iya, betul. Nah, pada saat itulah manusia kadang membutuhkan suplemen. Hmm. Jadi kalau kita bicara suplemen, tujuannya adalah untuk melengkapi yang kurang. Ya suplemen itu banyak. Suplemen vitamin, suplemen mineral, termasuk suplemen makronutrien, karbohidrat, protein. Itu juga ada suplemennya. Ya, bentuknya beda-beda. Tapi intinya kalau kurang ya, Dok. Kalau Itu kalau kurang. Sebenarnya kalau enggak masalah sebenarnya. Kalau dirasa cukup dari makanan, makanan kita sudah cukup beragam, ya tidak perlu sebetulnya. Oh. Gitu. Itu kalau misalnya kita lagi puasa berarti diminum ketika sahur atau ketika berbuka gitu ya, Dok. Betul. Kalau misalnya kita merasa tambahan ya. Ya, Nggak boleh siang-siang, Bit. Nggak boleh, Pak. Nggak boleh. Vitaminnya kurang, Bit. Vitaminnya cuma segini, minumnya banyak. tapi Bener. namanya suplemen ya misalnya vitamin mineral itu kan ya kebanyakan memang disarankan dikonsumsinya atau diminumnya pada pagi hari karena supaya metabolisme kan pagi hari itu Pas hari awal itu memulai aktivitas kan di mana metabolisme ya kegiatan semua di badan kita itu kan dimulai. Makanya memang kebanyakan suplemen itu disarankan diminumnya pagi hari. Apakah boleh malam hari? Ya boleh aja. Boleh aja ya. Lebih baik kalau di pagi hari gitu ya. Yang Dok. penting jangan siang tadi kalau lagi puasa.
Nanti malah buka nih kan. Tadi kan kita ngomongin sahur ya dok ya. Kita ngomongin buka nih dok. Sekarang Bukain masih buka. lama sih ya buka sih ya. Oke. Tapi mau ngomongin buka ini dok. Kan kalau kata Islam, saya diajarin sama guru-guru ngaji saya dulu, berbukalah dengan yang manis. Iya. Nah itu dari dulu kan ya kayak begitu dok ya. Iya, Berbukalah dengan yang manis. Jadi kadang saya kalau buka puasa saya ngaca aja dok. Iya. Gue pikir lo kalau buka puasa nongkrong di depan rumah tetangga. Kacanya pecah tapi habis itu. Berbukalah dengan yang manis dok. Itu sebenarnya gimana sih dok? Apakah benar sebaiknya berbuka puasa itu beneran dengan yang manis? Atau gimana? Atau gitu? gimana secara medisnya dok? Gimana dok? Nah, saya mau tanya dulu, tadi setelah ngaca jadi kenyang nggak? Saya enak sih dok. Muntah-muntah habis itu. Bener sih dok sebenarnya. Dok. Kalau jadi kenyang lain kali Gak usah makan ya dok. kita nanti minta fotonya aja. Oh iya. Jangan buat takutin tikus ya. Gimana dok? Gimana dok? Jadi sebetulnya paling baik nomor satu adalah berbukalah dengan air dulu. Oke. Batalkan ya. Ya betul. Batalkan dengan air. Jadi kalau bisa memang airnya hangat. Ya, kenapa? Karena pada orang-orang yang sensitif kadang-kadang waktu dia minumnya air dingin suka sakit perut. Ya. Nah, tapi kalau terbiasa dengan itu dan tidak masalah sebetulnya nggak apa-apa. Tetapi memang direkomendasikan minum air. Setelah itu baru pilihlah jenis makanan yang mudah dicerna dan cepat mengembalikan energi. Makanya dibilang manis. Karena manis itu kan mengandung kandungan glukosa. Ya. Glukosa adalah sumber energi sel. Makanya disarankan yang manis. Manis. Jadi memang yang manis ini ada tapinya. Manis tetapi tinggi kandungan gizi. Jadi tidak sebatas manis. Misalnya cuma air gula gitu ya. Tambahin air. Itu manis kan? Iya, tapi bener Karena juga. Salah itu sih, tidak direkomendasikan. Oh nggak direkomendasikan. Makanya dok ya? Disarankan makan kurma kan? Iya betul. Ya, kurma itu sekitar 3 sampai 5 butir. Jangan satu toples juga gitu ya. Sakit giginya dok. Jadi sebetulnya kurma itu karena tadi mengandung kandungan energi, dia kaya vitamin, mineral, antioksidan dan serat. Oh jadi kurma tuh emang bagus sebenarnya. Iya, jadi sebetulnya ilmu gizi itu udah dari dulu Udah orang dulu udah ada. tahu gitu ya. Jadi tidak sebatas manis, tapi ya manis dan kaya kandungan gizi. Oh jadi kurma tuh emang bagus ya dok ya. Bagus. Nah, kebetulan saya mau jualan kurma. Beda sesi. Tadi setelah makan kurma kan baru sholat maghrib ya. Nah, sholat maghrib baru makan besar. Oh. Ya, jadi makan besar. Jadi sebenarnya kurma itu hanya untuk awal. Jadi tidak disarankan langsung makan besar. Jadi makan besar. Jadi supaya tubuh itu tidak kaget kan, karena kan seharian tidak mendapatkan ada makanan dan minuman. Setelah sholat maghrib baru makan. Nah makannya pun dipilih lagi tadi. Tetap ya tadi konsepnya tadi adalah mengandung keragaman 3T gizi. tadi ya. Iya, mengandung keragaman gizi, ya, tinggi energi, Iya. ya, dan satu lagi adalah sebetulnya khusus untuk berbuka ini kan kadang-kadang kita suka kalap ya. Iya. Dan kalau masa puasa itu seringkali erat kaitannya dengan makanan bersantan sebenarnya. Iya betul. Nah, itu sebaiknya jangan terlalu banyak. Jadi gorengan ya dan bersantan itu yang tidak dimakan dalam jumlah berlebih. Kenapa? Karena lemak itu adalah jenis makanan yang paling sulit dicerna. Ya kalau saya bicara paling sulit dicerna, itu ada di dalam Perut. pencernaan kita, itu paling lama. Oh. Makin lama makanan ada di dalam pencernaan, Menyebabkan pembentukan gas, kembung nanti. asam lambung itu juga dari Nah, ya Dari berlemak betul. juga ya. Betul. Jadi kurangi, jangan terlalu banyak gorengan, terlalu banyak. Bukannya nggak boleh ya? Iya. Ya, Oh, jadi boleh nih. boleh. ya. Dikit. Ya. Dikit. Tapi dikontrol. Dikontrol. Jadi kendalikan, jangan terlalu banyak. Ingat kembali ke tepat Jumlah. Jumlah. Sebenarnya ya kalau dipikir-pikir sekarang kalau misalnya minyak goreng mahal sebenarnya nggak perlu khawatir ya, karena sebenarnya makanan berminyak itu sebenarnya jauh lebih berbahaya, tetapi lebih susah dicerna sama tubuh kita gitu ya dok ya. makanan. Saya sedikit koreksi ya. Iya. Makanan digoreng. Oh ya digoreng. Ya karena lemak itu nggak selalu tidak Minyak. sehat ya. Oh iya. Banyak lemak baik. Minyak ikan, Oh iya. alpukat itu lemak sehat. Tetapi kalau sudah digoreng, Nah itu. nah itu goreng itu biasanya kandungan lemak yang kita takutkan adalah lemak trans. Ya, lemak trans dan lemak jenuh itu meningkatkan resiko penyakit jantung dan
vaskuler kalau terlalu banyak. Nah, itu. Emang yang enak-enak itu Emang enak-enak itu berbahaya ya. Tapi kalau menurut saya enak itu cuma di sini batas. Iya, Masa- betul, Dok. Nggak nyampe sejengkal ya. Iya sih. Ya kan? Enak di sini, nggak enak di bawah. betul. Iya. Wah. Kalau mau enak lama dimut aja lah lama Dok di sini. Dia mau makan permen apa makan daging? Kayak bocah aja. Oke. Tapi kalau misalkan puasa itu Dok, sebenarnya itu ada soalnya kayak misalkan istri saya nih waktu lagi hamil, itu tuh dia tuh aku mau puasa ya yang, ayang, aku mau puasa ya yang gitu kan. Adinda, kamu kan lagi hamil Adinda gitu. Ini anak senja nih. Iya, anak senja. Adinda nanti kalau kamu sakit bagaimana gitu. Nah sebenarnya tuh Dok kalau misalkan untuk berpuasa, orang hamil menyusui, Iya, atau puasa tuh ada kondisi-kondisi di mana dia tuh nggak boleh berpuasa. Kalau lagi sakit gitu nggak boleh berpuasa sih Dok sebenarnya Dok. Itu hamil anak pertama ya? Anak pertama Iya, betul. makanya panggilnya masih ayang. Oh iya. Yang kedua nggak didengerin udah Dok. Yang kedua panggilnya hehe gitu. Oi. Ya, jadi sebetulnya untuk hamil dan menyusui itu sebetulnya tetap bisa berpuasa, tetapi dengan catatan ya, ada kondisi-kondisi tertentu yang memang tidak disarankan. Ya, Ya. secara umum adalah kondisi di mana tidak memungkinkan atau seseorang mudah merasa lemas. Ya, ambil contoh nomor 1 adalah kehamilan yang resiko dehidrasinya tinggi, misalnya mual muntah. Itu sering terjadi ya. Jadi wanita yang hamilnya itu seringkali morning sickness-nya sangat hebat, itu tidak disarankan karena resiko dehidrasinya tinggi. Yang kedua adalah wanita hamil dengan diabetes mellitus. Oke. Dengan kencing manis ya. Nah, itu tidak disarankan kecuali sudah mendapatkan izin dari dokternya. Yang ketiga, hamil tapi sedang mengalami flek. Oke. Ya, perdarahan, flek gitu ya sedikit. Itu juga tidak disarankan. Lalu juga sebetulnya kondisi-kondisi medis lain ya yang tidak mendapatkan izin Dari dokter. dari dokter. Yaitu memang tidak disarankan, misalnya dia punya riwayat aborsi berulang gitu ya. Nah, itu sebaiknya berkonsultasi dulu dengan dokter. Dengan dokternya ya. Betul. Sedangkan yang untuk menyusui sebetulnya lebih batasannya lebih longgar ya. Yang penting dia memenuhi kebutuhan nutrisi, energi saat buka dan saat sahur. Ya, sehingga produksi ASI tidak dan terganggu ya Dok. kualitas ASI-nya ya, kualitas nutrisi ASI-nya tidak terganggu. Oke. Jadi sebenarnya nggak ada khususnya untuk menyusui ya, nggak ada pantangan khusus gitu ya sebenarnya. Aman ya untuk menyusui aman. Tapi untuk wanita hamil mungkin ada beberapa Iya. tadi. Kalau yang kondisi khusus gitu ya. Iya. Terakhir boleh nggak? Terakhir ya, Boleh. Terakhir. Tadi dokter sempat bilang tentang olahraga ya Dok ya. Oke. Nah, olahraga seperti apa sih Dok yang dianjurkan cocok gitu ya? Iya betul. Apakah mixed martial art itu dia saat berpuasa? Atlet loh beliau. Iya atlet ya. Jangan macam-macam. Makanya saya agak takut tadi. Dipiting tahu. Kalau kepiting lehernya di mana? Kalau kan ada binatang kepiting tuh. Kepiting. Lehernya di mana? Oh iya di mana itu? Saya cuma lihat mata tuh. Kepiting lehernya. mata Mr. Krabs nggak langsung punya kepala. leher ya? Nggak punya leher? Harusnya ada ya? Ada. Ada ya? Di ketiak. Oh diketek. Ya kan dipiting. Piting. Lehernya di. Ini kalah lebih gimana sih? Aduh Kalah garingnya kalah. sebagai pemenang dari candaan receh kamu kalah Bit. Aduh iya. Iya bener. Oh iya. Ketek. Iya sih. Bener sih. Nggak salah sih. Kirain udah berpikir medis nih. Info baru nih. Iya, gue juga. Iya. Wah, ini penjelasannya akademik Iya. gitu. Dikadalin gua. Ya gimana Dok? Gimana, Dok? Jadi olahraga ya kita Ya, bicara. olahraga. Sebetulnya olahraga itu bebas ya, sesuai dengan kemampuan. Balik lagi sesuai kemampuan. Iya. Ya, tetapi memang disarankan ya pada saat olahraga itu olahraga berat ya, olahraga berat, olahraga intensitas tinggi, olahraga kompetitif ya, basket misalnya ya atau bela diri ya, itu tidak dilakukan saat sahur ya, karena saat sahur ya, karena kan memakan energi yang besar ya dalam. Kalau mau melakukan olahraga intensitas tinggi memang disarankan Setelah berbuka. menjelang berbuka. Oh. Menjelang berbuka ya, tetapi memang sebaiknya olahraga yang dipilih adalah olahraga yang ringan
Ya, olahraga yang ringan itu seperti apa sih? Sebetulnya ada rumusnya ya. Oke. Rumusnya itu adalah 220 dikurang usia kita ya. 220. Usia gua kan Kurang usia. 21 ya. 220 kurang Kurang usia. 21. Terus Dikali 60 sampai 75%. panjang Pak, susah. Susah Pak. Biasanya udah dikali 60 sampai 75%. Nah, pakai persen-persen itu jadi ya. Jadi itu adalah denyut jantung pada saat kita berolahraga. Oh. Ya. Jadi 60 sampai 75% dari pengurangan 220 dikurang usia kita itu adalah saat kita berolahraga tetapi menggunakan energi dari lemak. Kan pengen dong waktu lemaknya berkurang, berpuasa lemaknya berkurang. berkurang. Iya. Kalau mau pakai itu. Jadi waktu berolahraga ya pantau atau pakai jam Pakai jam. khusus. Jadi kalau waktu misalnya lari, Oh. heart rate-nya udah lewat nih dari 75. Berarti Kurangin larinya. oh. Nah, perlahan supaya kita berada range 60 sampai 75. Nah, itu adalah range di mana tubuh kita menggunakan cadangan lemak untuk energi saat berolahraga. Oh gitu. Jadi Ada kita kalau teorinya berolahraga ternyata tuh ya. ngebakar lemak dulu ya istilahnya ya. Maunya kan begitu. Iya, bakar Ya lemak, karena bisa, iya, betul. saat berolahraga tuh ada 3. Bisa lemak. gula, glukosa ya, Oh, iya. yang kepake ya. Atau otot Heeh. atau lemak. Kan nggak mau kita otot kita Iya. kan? kecil nanti. Ototnya mengecil, lemaknya ada. Iya. Pengennya kan yang berkurang lemaknya. Pada saat jadi pada saat kita melakukan olahraga dalam range tadi itu tubuh tidak menggunakan gula atau protein, tetapi menggunakan lemak untuk pada saat kita berolahraga. Itu untuk semua berolahraga apa saat lagi puasa aja? Semua olahraga Semua olahraga, di saat yang semua saat semua olahraga. Oke. Jadi di luar puasa pun bisa kita terapkan sebetulnya. Oke. Ya, jadi pilihlah olahraga dalam range itu sehingga kita tidak terlalu lelah, tidak terlalu jadi mengantuk misalnya karena terlalu berat ya, Ya. dan mendapatkan keuntungan lain, lemak kita terkikis. Lemaknya berkurang. Lemaknya berkurang. Kalau kurang dari itu lemaknya nggak kepake apa gimana dok? Kalau misalnya Bawah. di bawah Heeh. di bawah 60%. Iya. Ya bilang Ya. lagi gitu. Di bawah 60% sebetulnya lemak kepake tetapi kan sedikit, Iya, lebih banyak ya. lebih sedikit. Tapi gula juga tidak protein juga tidak terpakai. Tapi lemak yang dibakar lebih sedikit aja. Tapi kalau lebih dari itu, kita olahraga kompetitif misalnya ya, sampai apa sih olahraga kompetitif? Aduh nggak sempat nih ngukur-ngukur gini ya. Kalau kita udah ngos-ngosan, Iya. nah itu udah pasti di atas 75% dah. Oh. Udah pasti itu 75%. Jadi yang Artinya kemakan yang kemakan adalah protein. Oh, udah kemakan badan malah ya jadinya Ya kan kita lagi puasa. Ya sebenarnya yang kemakan gula, tapi kan gulanya udah nggak ada. Ya. Kan lagi puasa Iya, habis. benar-benar. Oh, itu Ya kan? makanya si Deddy Kobuzer menyarankan olahraga di saat puasa malah di OCD-nya dia itu. Ya. Karena yang dibakar beneran lemak ya. Asal Ya. tadi rate-nya nggak lebih dari 70% tadi. Sebetulnya puasa itu bisa dilanjutkan gitu di luar bulan Ramadan. Karena Iya, yang namanya fasting ya. Ya. Kalau di medis namanya intermittent fasting. Ya. Ya itu punya banyak manfaat untuk kesehatan sebetulnya. Iya. Intermittent fasting itu yang berjangka ya, puasa Betul. yang berjangka. Ada jangka waktunya Ada periodenya. jangka waktunya, betul. Oke. Jadi ini menarik ya, Menarik teman-teman ya. banget ini. Artinya Infonya baru ini banget. Gens harus hati-hati. Jadi kita berpuasa bagaimana caranya supaya tetap berstamina. Tadi ada lihat 5 ya. Ada 3T. olahraga dan istirahat ada. 3T-nya tepat jenis, Jenis, tepat Jumlah, jumlah sama tepat jadwal. waktu gitu ya. ya tepat waktu. Tepat waktu. Jadi jangan sembarangan gitu. Ketika berolahraga ternyata juga nggak boleh sembarangan gitu ya. Iya. Karena kalau nggak justru kita tidak dapat manfaatnya, dapat kerugian karena otot sama protein kita yang kemakan gitu. Kebayang kan main biliar sampai ngos-ngosan. Oh iya. Main catur lagi. Angkatnya berat banget tuh bentengnya sama kudanya Pakai gitu. barbel itu Iya. kan. Oke, kalau gitu. Menarik ya sore hari ini kita ngobrol Menarik ya. banget ini, banyak Moga-moga banget ini infonya juga nih. Bisa berguna buat teman-teman Gens di Iya, seluruh Indonesia jelas gitu lah. ya. Supaya bisa menjaga diri dengan baik, menjaga kesehatannya dengan baik dengan situasi lagi pandemi tapi juga berpuasa gitu ya. Betul sekali. Ini puasa kita yang ketiga berarti ya. Yang baru ketiga ya. Iya, ketiga udah. Saya merasa udah 30 hari loh.
Padahal gue puasa. Enggak, puasa ketiga pandemi. Besok Lebaran Oh ya? iya, Lebaran. Betul-betul puasa ketiga selama pandemi ya. Iya, puasa ketiga selama pandemi. Betul. Oke, kalau gitu. Terima kasih Dr. Dedi. Banyak Dr. Dedi. Sudah berkenan hadir bersama dengan kami, ketemu dengan Gens gitu ya. Moga-moga yang di-sharingkan juga menjadi panduan yang menarik yang bisa dipraktekkan gitu, tidak hanya didengerin dan dipahami kan. Yes, terus bisa betul. dipraktekkan Ya, gitu. Itu yang paling penting sebetulnya. Betul sekali, Karena betul kalau sekali. cuma tahu tapi nggak praktek berarti omdo. Omdo, betul sekali. Oke, oleh karena itu saya Abid, Saya Gomarus. Saya Dedi. undur diri dan sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye.